Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dzakara man dzakarah wa ahabba man aktsara dzikrah wa nawwara qalba man ahabba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para syaraib, begitu pula alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para zuriat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-suratus sabi'ata asyar min surahil Quran, suratul Isra, makiyatun wa ayatuha ihda asyrata wa mi'ah. Surat yang ke-17 dari surah-surah yang ada dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Isra. Surat Al-Isra itu makiyatun, diturunkan di Mekah, dan ayat-ayatnya berjumlah 111 ayat. Surat yang ke-17 ini dinamakan surat Al-Isra karena di dalam surat itu ada menceritakan satu peristiwa, yaitu Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tersebut di dalam ayat pertama surat Al-Isra itu, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra, Maha suci Tuhan yang mengisrakan. Di situ ada Isra, lalu suratnya disebut surat Al-Isra. Maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram Makkah Mukarramah ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang kami berkati di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada hamba kami tadi daripada ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Para muhibbin rahimakumullah, salah satu tujuan atau faidah yang didapat oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Beliau di waktu itu diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan nabi-nabi sebelum beliau, diperlihatkan Baitul Ma'mur, diperlihatkan Sidratul Muntaha, dan berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah diperlihatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diperlihatkan kepada junjungan kita surga dan neraka itu? Ada sebagian ulama yang mengatakan agar nantinya
waktu hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terkejut lagi melihat surga dan neraka itu. Sehingga pada hari itu nanti beliau hanya khusus memperhatikan manusia untuk memberikan syafaat kepada mereka. Para muhibbin rahimakumullah, banyak tanda-tanda yang dilihatkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Kita ambil beberapa contoh dari sekian banyak tanda-tanda yang diperlihatkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma ati ala qaumin tuqradu alsinatuhum wa shifahuhum bimaqarid min hadidin kullama quridat adat kama kanat la yufattaru anhum min dzalik syai'." Qala ma haula'i ya Jibril, qala haula'i khutaba'ul fitnah. Salah satu tanda yang diperlihatkan Allah kepada junjungan kita. Artinya kemudian kata Rasulullah, aku datang atas satu kaum. Banyak orangnya artinya kaum itu. Yang mana digunting lidah-lidah mereka itu dan bibir-bibir mereka dengan gunting dari besi neraka. Manakala digunting, lidah bibir itu kembali lagi seperti semula. Digunting lagi, bebulik lagi, digunting lagi sampai seterusnya. Dan tidak dihentikan daripada yang demikian itu daripada mereka. Rasulullah bertanya, "Hai Jibril, siapa mereka itu kaum-kaum tadi yang digunting bibirnya, digunting lidahnya?" Jibril menjawab, "Haula'i khutaba'ul fitnah." Mereka itu adalah penceramah-penceramah yang membawa fitnah. Penceramah-penceramah yang membuat masyarakat menjadi terpecah belah. Penceramah-penceramah yang membuat masyarakat bingung dengan agamanya. Penceramah-penceramah yang membuat masyarakat menjadi ragu-ragu dengan keyakinannya. Penceramah-penceramah yang membuat masyarakat saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Nah, itu nantinya di akhirat digambarkan pada waktu Isra Mi'raj itu adalah penceramah itu nantinya akan dipotong lidah dan bibirnya. Tiada henti-hentinya. Berpidato membuat orang kacau, provokator. Orang yang asalnya tenang, asalnya damai, datang penceramah ini orang jadi masalah. Walaupun yang disampaikannya itu benar, tapi cara menyampaikannya atau tempat penyampaiannya yang salah. Satu contoh umpamanya, sudah berabad-abad, beratus-ratus tahun di tempat kita ini sembahyang tarawih 20 rakaat. Damai, tenang. Tiba-tiba datang penceramah, sembahyang tarawih 20 rakaat itu adalah tidak benar. Tarawih 20 rakaat itu kada pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Itu adalah salah. Nah, ini penceramah yang membawa fitnah. Penceramah yang membawa fitnah. Sudah berabad-abad di kampung kita mengadakan maulid, mengadakan mulutan kita memperingati hari lahirnya Rasulullah, membaca tentang sejarah Rasulullah. Beratus-ratus tahun yang demikian berlaku, tenang, aman, tentram. Tiba-tiba datang ada penceramah, maulid Nabi itu adalah hukumnya sesat, maulid Nabi itu hukumnya adalah kada benar. Nah, lalu orang kampung jadi bingung, nang mana juga nang bujurnya? Apakah orang baharika nang bujur atau nang penceramah nang hanyar ini kan nang bujur? Nah, itu khutabaul fitnah. Sama halnya orang yang sudah berabad-abad di situ tarawih 8 rakaat.
Tiba-tiba datang penceramah tarawih itu yang baik 20 rakaat. Ini penceramah fitnah juga ngarannya. Karena mengusik ketenangan orang dalam beribadah. Khutabaul fitnah. Diceritakan bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berpendapat beliau bahwa kunut itu adalah sunat. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berpendapat bahwa kunut pada salat subuh itu kada sunat. Kada perlu berkunut-kunutan subuh, ujar Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i mengatakan sunat. Pada suatu saat diceritakan Imam Syafi'i ini berjalan ziarah ke kuburnya Abu Hanifah. Berbetulan dengan pas waktu subuh. Imam Syafi'i sembahyang subuh di masjid itu dengan murid-muridnya kada bakunut. Imam Syafi'i sembahyang di masjid itu kada bakunut. Begitu selesai sembahyang, Imam Syafi'i ditanya oleh muridnya, "Kenapa engkau kada bakunut wahai Imam? Apakah engkau lupa?" Ujar Imam Syafi'i menjawab, "Aku ingat kunut, tapi karena aku menghormati orang yang dalam kubur ini yang tidak menyunatkan kunut, aku tidak berkunut." Nah, ini satu contoh bagaimana seseorang pendakwah, seseorang ulama yang mengajak umat kepada jalan Allah itu menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi dengan demikian dalam kita ceramah kita mesti mengaji dahulu, memperdalam dahulu situasi kampung nang diceramahi itu. Kayak apa pahamnya? Selama paham-paham mereka ini masih dalam golongan yang benar, kada perlu kita mengungkit-ungkit masalah yang khilafiyah itu. Nah, kecuali misal di kampung itu sudah pendapatnya sesat, sudah tergolong golongan yang sesat, nah itu kita baru bertindak sedemikian rupa. Para muhibbin rahimakumullah, dikhawatirkan kita ceramah itu akan membawa fitnah, mau perkelahian, pertengkaran dan sebagainya. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma ra'aitu nisa'an mu'allaqatin bi ashfari 'uyunihinna." Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu aku diperlihatkan oleh Allah perempuan-perempuan yang digantung dengan tepi matanya. Nah, diintang kalopok matanya dijeret, digantung. Faqultu, kata man haula ya Jibril, siapa itu perempuan-perempuan yang digantung di matanya itu hai Jibril? Qala Jibril menjawab, haula illati yamna'na auladahunna darrahunna wa yurdi'na aulada ghairihinna. Itu perempuan-perempuan yang digantung di tepi matanya itu adalah perempuan-perempuan yang tidak mau menyusui anaknya, tapi dia mau mengambil upah menyusui anak orang lain. Anak seorang kada disusui, nya kada upah. Kalau menyusui anak orang diupah orang, nah anak orang disusuinya, anaknya kada. Anak orang diungkusi, anak seorang kada. Anak orang dilajari, dididik, anak seorang kada. Ya juga. Guru-guru waktu itu kemari berdakwah menceramahi orang, anak seorang maka kada kaubar lagi memberi nasihat kepada anak karena kada ada kesempatan waktu. Harus sibuk dengan mengajar orang lain. Nah, termasuk ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ujar Nabi kita, birra waladak kama anna liwalidayka 'alaika haqqa kadzalika liwaladika 'alaika haqq. Berbaktilah engkau kepada anak engkau sebagaimana bagi dua orang tua engkau itu atas engkau ada hak,
maka anak engkau pun ada hak. Sebagaimana kita disuruh berbakti kepada orang tua kita, kita pun disuruh berbakti kepada anak kita. Anak kita disuruh berbakti kepada kita, demikian pula sebaliknya. Maksudnya kita berbakti kepada anak itu macam apa? Para ulama mengatakan bahwa berbakti kepada anak itu yang pertama dahulu adalah mencari pasangan hidup orang yang salihah. Mencari bini itu nang salihah orangnya. Karena kalau kita mencari bini nang kada salihah, ba anak karena kita, anak kita diurahkan orang, umai kang tu ini bahari. Nah, gara-gara kita mengambil bini lawan nang kada baik sebabnya. Jadi supaya menyelamatkan ini anak, pertama kita dituntut mencari perempuan yang salihah, yang akan menjadi ibunya anak-anak kita. Itu pertama. Kemudian lagi hak anak kepada kita selaku orang tua adalah ayyuhassina ismah. Kita dituntut membaguskan namanya. Kalau anak ini kita beri nama dengan nama yang kada bagus, inya nanti di akhirat akan menuntut kita. Kita beri anak ngaran nang kadir sesamaannya, wali-wali katida bangaran macam itu, nabi-nabi katida bangaran macam itu, anak nang ganjil ngarannya. Atau di akhirat nanti si anak akan merasa malu karena namanya nama antik. Siapa dituntut oleh anak? Ibu bapaknya dituntut. Kenapa engkau memberi aku nama-nama sedemikian rupa? Nah, perbaikilah nama anak itu dengan nama yang islami yang benar. Sebelum kayaknya anak kita menuntut kita di akhirat, karena itu haknya pada diri kita. Yang kedua, wa ya'uqqa anhu in qadar. Hak anak kepada orang tua ini mengakikahi jika kita mampu. Kita beri dia akikah, diakikahi kalau kita ada kemampuan untuk itu. Bahkan ada pendapat daripada para ulama, orang yang mampu namun kada mengakikahi anaknya, nanti andai kata anaknya itu memberi syafaat di akhirat, orang tuanya kada dapat syafaat anaknya itu. Nah, hakikahi anak. Yang ketiga, wa yunfiqahu min malin halal, beri nafkah anak itu daripada harta yang halal. Karena apa? Karena kalau anak ini kita beri nafkah dari harta yang haram, akhirnya tubuhnya berkembang dari pokok yang haram. Akhirnya anak ini suka maksiat. Akhirnya anak ini sembahyangnya kada diterima Allah karena badannya dibesarkan dengan yang haram. Nanti di akhirat yang anak ini membebani orang tuanya. Nah, anak ini nanti menarik orang tuanya. Karena aku ya Allah sewaktu kecilku diberi makan dengan makanan yang haram, maka akhirnya tubuhku selalu suka kepada yang haram. Perbuatanku suka kepada yang haram karena makananku dari makanan yang haram. Nah, jadi sebelum kita memberikan kepada anak, mesti kita yakinkan bahwa ini adalah halal. Amunnya kada, kita nang bakal dituntutnya karena di akhirat itu. Selanjutnya, wa yu'allimahu ahkamal Islam wal adab. Hak anak terhadap orang tua adalah orang tua itu mengajari kepada anak hukum-hukum Islam dan adab. Melajari kepada anak hukum Islam, rukun Islam, rukun iman. Lajari kepada si anak dosa-dosa besar berapa macam.
supaya anak bisa menghindarinya. Bila kita kadang melajari itu dan kita kadang menyekolahkan di sekolahan agama, andai kata anak ini nantinya berbuat maksiat, di akhirat dia akan menyirit kita karena kita kadang memberi pendidikan agama kepada anak. Nah, jadi orang tua yang menyekolahkan anak di madrasah, menyekolahkan anak di pesantren, itu salah satu daripada menunaikan hak. Dan anak-anak nang di sekolah agama, anak-anak nang sekolah di pesantren, setiap kali dia melakukan ibadah, orang tuanya dapat pahala, tidak kurang sedikit juga pun daripada pahala si anak tadi. Kita bisi anak, kita suruhnya mengaji, inya mengaji, kita dapat pahala. Inya sembahyang berjamaah, kita dapat pahala. Inya mutalaah, kita dapat pahala. Inya muzakarah, kita dapat pahala. Inya gotong royong, orang tuanya dapat pahala. Semua nang kebaikan si anak lakukan di pesantren ini, orang tua yang di rumah dapat bagian tidak kurang sedikit pun pahalanya. Nah, jadi artinya kalau kita menyekolahkan anak sekolah agama, kita sudah berbakti kepada anak. Anak nang hakun disekolahkan ke agama, anak nang berbakti kepada kedua orang tuanya. Lajari adab orang tua kayak apa, lawan guru kayak apa, lawan kuitan macam apa, lawan kakak, lawan orang tua baulun, bapian, itu adab. Wa yuzawwijahu in adrak. Termasuk hak si anak kepada orang tua adalah orang tua mesti mengawinkan anaknya bila sudah dianggap mampu. Ini hak orang tua mengawinkan. Nah, artinya apa? Kalau anak ini sudah patut untuk dikawinkan tapi kada dikawinkan, anak ini berzina, orang tuanya dapat. Orang tuanya dapat. Baik si anak bini-bini, ada orang hendak kada mau, akhirnya anaknya berzina, ibu bapaknya dapat dosa perzinahan itu. Kenapa? Karena kada menunaikan hak anak yang ada pada kedua orang tua itu. Nah, jadi sebagaimana orang tua itu minta hak kepada anak agar dia bakti kepada orang tua, anak pun juga minta orang tua itu berbakti kepada anak-anak. Dikisahkan bahwa di zaman Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, ada seorang laki-laki tua datang bawa anak laki-laki. Wahai khalifah, ini anak ulun sangat durhaka lawan ulun. Ujar Umar, wahai anak, durhaka itu adalah dosanya besar. Kalau engkau durhaka kepada ayahmu, amal ibadah engkau kada diterima oleh Allah. Apapun kebaikan dari engkau ditolak oleh Allah kalau engkau durhaka kepada orang tua. Lalu si anak tadi berkata, wahai khalifah, apakah saya ada punya hak dengan orang tua saya? Ujar Umar, engkau pun ada juga hak dengan orang tua engkau. Apa hak orang tua? Hak saya kepada orang tua, ujar si anak tadi. Ujar Umar, hak engkau kepada ayah engkau itu pertama bahwa dia memberi engkau ngaran yang bagus. Wahai khalifah, ayahku memberi namaku Ju'la. Artinya kalau lawar. Dan ayahku kada pernah mendidik aku Al-Quran, ayahku kada pernah mendidik aku agama, ayahku kada pernah macam-macam. Sayyidina Umar pun marah waktu itu. Ujar Umar, wahai orang tua, sebelum dia durhaka kepada engkau, engkau lebih dulu durhaka kepada anak engkau sendiri. Nah, jadi masing-masing mempunyai hak di antaranya. Para muhibbin rahimakumullah,
Kalau perkara kita bakti kepada orang tua itu sudah jelas. Sudah banyak Al-Quran, Al-Hadis, perkataan para ulama, ada sedikit yang menyatakan bahwa bakti kepada orang tua itu merupakan pintunya surga. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan lagi tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala pada waktu Isra Mi'raj itu. Rasulullah bersabda, pada waktu Isra dan Mi'raj itu aku melihat imra'atan mu'allaqatan bi sya'ariha yaghli dima'uha. Aku lihat, kata Rasulullah, ada perempuan yang digantung dengan rambutnya dan mendidih otaknya. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha wal hamim yusabbu fi halqiha. Aku lihat pada Isra Mi'raj itu ada perempuan yang digantung di lisannya, di ilatnya, dijerinting, sedangkan air panas ditumpahkan di tenggorokannya. Wa ra'aitu imra'atan qad suddat rijlaha ila sadiyaiha wa yadaha ila nasiyatiha. Aku lihat juga ada perempuan yang diikat dua kakinya sampai ke dua susunya dan kedua tangannya sampai ke ubun-ubunnya. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sadiyaiha. Aku ada melihat lagi perempuan yang digantung di susunya. Wa ra'aitu imra'atan ra'su himar wa badanuha badanu ra'su khinzirin wa badanuha badanu himar. Aku lihat ada perempuan yang kepalanya seperti babi dan badannya seperti himar. Wa ra'aitu imra'atan 'ala suratil qalbi wan nar tadkhul min fiha wa takhruju min duburiha. Aku melihat juga perempuan yang rupanya seperti anjing. Api masuk di mulutnya dan keluar di duburnya. Putri Rasulullah SAW mendengar sabda Nabi itu, bertanya, wahai Rasulullah, kenapa sebabnya perempuan-perempuan umat engkau itu disiksa sedemikian beratnya? Rasulullah menjelaskan, ammal mu'allaqatu bi sya'ariha fa innaha kanat la tughatti sya'araha minar rijal. Perempuan yang digantung di rambutnya itu adalah perempuan yang tidak menutupi rambutnya terhadap laki-laki lain. Kada bajilbab artinya menghadapi laki-laki nang bukan suami, menghadapi laki-laki nang bukan mahram nang haram nikah, menghadapi laki-laki lain, dia kada menutup kepala. Di akhirat kayak itu gantiannya digantung di rambutnya di dalam api neraka. Wa amma allati kanat mu'allaqatan bilisaniha, kata Rasulullah, perempuan yang digantung di lisannya itu, perempuan yang digantung di ilatnya itu, fa inna kanat tu'dhi zaujaha, dia di dunia sering berkata-kata menyakiti hati suaminya. Kata-katanya menyakiti hati lakinya, dan dia mati kada diampuni oleh lakinya. Di akhirat di dalam neraka digantung di ilatnya itu. Wa ammal mu'allaqatu bi sadiyaiha fa innaha kanat tufsidu firasha zawjiha. Perempuan yang digantung di susunya itu adalah perempuan-perempuan yang punya suami tapi dia ada mencintai orang lain selain suaminya. Itu digantung di susunya. Wa amma allati tushaddu rijlaha ila sadiyaiha wa yadaha ila nasiyatiha wa qad sullita 'alaiha al-hayatu wal 'aqarib fa innaha kanat la tunazzifu badanaha min al-janabah wal haid wa tastahzi'u bis shalah. Perempuan-perempuan yang digantung, yang diikat kakinya sampai ke susunya, dua tangannya sampai ke ubun-ubunnya, di sana disediakan ular, kala, macam-macam. Itu perempuan nang kada bersih mandi junub dan mandi haidnya, dan dia memperinting dengan sembahyang. Mandi haid pembarang,
kada teliti sehingga ada anggota-anggota tubuh nang kada terbasuh. Sembahyang dianggapnya inting, kan kada sah sembahyangnya kalau macam itu karena hadas besarnya belum habis. Wa ammal lati ra'suha ra'su khinzirin wa badanuha badanu himar fa innaha kanat nammamah kazzabah. Perempuan yang digantung kepalanya kepala babi, badannya badan himar, itu perempuan yang anjur atar. Adu domba, bawa habar sini, bawa ke sana, yang sana bawa ke sini, bakalahian orang jadinya. Wa ammal lati ala suratil qalbi wan nar tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha fa innaha kanat mannanah hasadah. Perempuan yang rupanya seperti rupa anjing, masuk api di mulut keluar di dubur, itu perempuan yang suka menyebut-nyebut jasanya kepada suaminya. Ikam ini itu nang apa dah kawin lu aku bawa nang apa dah sini. Abah aku nang modali ikam, abah aku nang maini ikam ini. Mannana suka menyebut-nyebut jasa kepada suaminya. Hasadah lagi suka iri dengki. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi setiap perempuan-perempuan yang mendengar hadis Rasulullah ini, kalau kebetulan dirinya macam itu, maka segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kada tobat, berarti hibat itu bini-bininya. Para muhibbin rahimakumullah, di antara tanda-tanda yang diperlihatkan Allah lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu, Rasulullah bersabda, "Tsumma utitu bi thiyabin bidin wa khudrin wa suprin wa sudin." Aku disuruh memilih pakaian putih, hijau, kuning dan hitam. Pilih. Fakhtaratul abyad, aku pilih putih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Jibril berkata, al abyad siyabu ahlil Islam. Putih itu adalah pakaiannya orang Islam. Jadi orang Islam itu pakaiannya putih. Wal khudru, kalau hijau, thiyabu ahlil jannah, itu pakaiannya orang-orang surga. Kayaknya aja makanya hijau itu jangan di sini, kasungsungan lagi. Kalau kau kata ke surga kayaknya. Wal khudru, hijau itu kata Rasul Jibril, thiyabu ahlil jannah, itu pakaian ahli surga. Wasufru, sedangkan kuning, thiyabu ahlil kitab, itu pakaiannya orang Yahudi dan Nasrani. Wasud, dan pakaian hitam, thiyabu ahlin nar, pakaian penghuni api neraka. Lihat ya, orang mati, orang kafir tuh baju hirang, lo banyak melayatnya nih tuh, baju hirang, selawar hirang, kacamata hirang juga. Nah, jadi orang-orang kita nang muslim ini ada nang mencontoh macam itu, dikira baik. Bilang ke orang mati, salawar hirang, baju hirang, kopiah hirang, pada haji orangnya kopiah hirang. Nah, ini contoh nang luput ngarannya. Nah, paling baik adalah putih, kada lain lagi. Ka orang mati kah, ka orang apakah, ka kubur kah, putih. Jangan nak behira-hirang itu. Wasud siyabu ahlin nar. Para muhibbin rahimakumullah, ratusan mungkin bahkan ribuan lebih ayat-ayat Allah yang diperlihatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu Isra dan Mi'raj itu, yang semuanya itu merupakan i'tibar, merupakan pedoman bagi beliau dan umat-umat beliau itu.
Dan perlu kita ketahui bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah satu peristiwa yang wajib kita imani keberadaannya. Kita wajib percaya bahwa Isra dari Mekah ke Madinah, Mekah ke Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa, dari sana Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, Mustawa. Nah, itu sesuatu yang wajib kita percayai. Kalau masalah apabila waktunya, itu kita kada wajib mengetahui. Tanggal berapa terjadinya, itu kita kada wajib mengetahui. Yang wajib kita mengetahui adalah bahwa Isra dan Mi'raj itu pernah terjadi kepada diri baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berada di jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami beritahukan kepada para jamaah sekalian bahwa malam Selasa yang akan datang, insyaallah kalau tidak ada halangan, akan hadir ke tempat kita ini yang mulia Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sugab dari Pasuruan, Jawa Timur, dan yang kedua Habib Mustafa Ba'bud dari Kediri. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.